kayak itu tuh atau ngajak apa berteman dengan orang itu. Teman itu nggak tahu ke temannya saya. Tapi dulu sampean kenal Kiai juga dari zaman Pekalongan ya Mas? Iya. Dari sang Kiai, cerita sang Kiai. Dari cerita sang Kiai juga. Waktu itu kan gini, saya kan senang cerita-cerita. Cerpen. Kan? Cerpen apa gitu. Nah ini sang Kiai ini tak kirain kan waktu itu musimnya itu loh, NU itu loh, ceritanya NU. Kan judulnya kan sang Kiai juga itu. Tak kira cerita itu. NU. Kiai Hasim itu loh. Oh iya, Hasim Asy'ari. Udah kalau cerita itu walaupun gak detail paling enggak apa namanya tahulah dikit-dikit gitu. Waktu zaman Pekalongan kan masih, maksudnya kan kata belum selesai nungguin ada yang baru lagi gitu ya. Apa sampai udah itu sampai selesai nulisnya dulu. Nulisnya? Ya. Nulisnya masih belum selesai memang. Masih belum selesai? Iya. Berarti ngikutin alur ceritanya? Enggak, maksudnya sudah selesai, cuman tinggal masukin cerita pengalaman aja. Itu kan ada pengalaman di situ kan? Iya. Jadi awalnya kayak gitu. Ini sangkanya ada terus, kalau nggak di atas, di tengah, di bawah itu terus. Mohon maaf nih, sampai saya nyari cerita lah istilahnya kehabisan. Keramat-keramat, mau cerita wali dan sebagainya. Udah nggak ada, cari kita coba ya oleh saya paha cewek cantik wahai itu ada terus sang Kiai itu. Kalau nggak di atas begitu terus sampai juga saya juga kehabisan kata juga. Ya udah saya klik lah kata saya, jadi pada nggak ada bacaan lagi kan. Gitu saya klik truk nggak nomor 20 berapa saya lupa sih pokok episodenya itu. Kok enak ini udah 20 udah baca berapa episode gitu saya. Berarti kalau sudah ini kan ada yang pertamanya. Kan aja. Ini kan tersusun berarti ada pertamanya. Hari itu pertama saya cari. Ini ada. Terus di bawahnya kita lihat dulu komennya. Kalau komennya dijawab bagus jawabannya, insyaallah ini bagus nanti orangnya kan. Kalau saya ada kemungkinan ini ceritanya nggak fiksi. Ceritanya nyata, cuman diangkat jadikan itu. Walaupun ada tambahan kata saya. Nah, lihat kan komennya. Itu ada yang nanya pokok tentang hakikat lah, hal-hal hakikat. Jawabannya enak Kiai, simple banget. Dulu masih dijawab ya? Dijawab oleh beliau, dijawab simple, enak, mudah dimengerti beneran. Enak ya kata saya. Wah, berarti masih ada orang kayak ini, katanya gitu dulu. Di Madura dulu itu ada yang namanya Kebaha. Kebahaudin itu beliau mengurai menjadi sesuatu yang tidak bisa ilmiah jadi ilmiah. Kebahaudin almarhum gitu, secara semenep itu. Jadi keris itu diurai jadi ilmiah. Cincin apa gitu. Jadi saya ke sana larinya. Jadi artinya saya menerima karena sebelumnya ada saya pernah membaca itu gitu. Enak ya uraiannya bagus, simpel, padat, berisi gitu. Benar ini benar. Saya ikuti terus komentarnya, masih belum baca episode-nya malah komentarnya dulu. Ke bawah lagi saya lihat, scroll lagi ada yang nanya FB. Jawab oleh beliau FB-nya. Langsung saya cari, nggak baca sang Kiai lagi ya. Cari FB-nya dulu. Hari ini yang anggap hari ini mamanya. Saya nge-add beliau hari ini juga. Begitu kan detik paling lah 2 menit lah. Menitnya nggak sampai 5 menit. Langsung dikonfirm oleh beliau. Itu FB umum saya malah. Campuran kocak-kacik itu baca-baca itu temennya itu malah waktu itu. Benar. Waktu itu masih Ligo. Ini masih Ligo berarti ya? Iya, insyaallah masih Ligo mungkin waktu itu. Saya lupa sih nama FB-nya, apa Mas Ligo apa siapa gitu. Pokoknya FB-nya beliau. Udah di-add oleh beliau, saya ikuti. Itu memang bahasa sehari-hari, udah dimengerti tapi isinya kitab. Isinya tentang kitab-kitab itu ya, isi Al-Quran, isi kitab-kitab Al-Hikam, siapa Imam Al-Ghazali. Itu waktu Yai masih aktif nulis ya? Iya. Cuman kan menurut saya waktu itu, ini sombongnya saya waktu itu, ego juga iya. Ini kopi paste paling saya juga bisa kan gitu kata saya. Ya, tapi kok enak gitu. Lama-kelamaan saya ngikutin, di bawah komen itu ada yang minta jadi murid gitu. Banyak, cuman nggak ada yang diini oleh beliau. Entah mungkin beliau orang-orang itu dijawab di inbox melalui inbox oleh Kiai atau bagaimana saya nggak paham. Cuman di dalam komen itu nggak dijawab. Nah ketika saya minta itu
itu dijawab oleh beliau. Saya lanjut di inbox aja. Langsung saya jawab di inbox, saya mau jadi murid Kiai. Jadi murid saya itu jadi murid itu berat loh mas. Katanya jadi murid itu berat. Iya saya paham ya. Karena saya pernah nyantri lah istilahnya, tahu gitu. Iya Kiai saya paham. Iya. Iya Kiai saya paham Kiai. Iya. Langsung dikasih amal ya TKN. Udah saya amalin TKN itu. Ya nggak tahu gerakannya saya, cuma la buah antar seperti biasa. La mau gitu. Dulu kan HP-nya belum canggih ya? Hah? Masih pakai cross. HP-nya siapa? Iya, maksudnya dulu keterangannya mungkin belum sejelas kayak sekarang. Oh iya. Makanya enggak ganjil tuh. cuman lafaz Allah ya, cuman lafaz Allahnya aja. Begitu. Cuman gerakannya ya, bacaannya ya la ilaha illallah di sini. Iya, ngidul terus. Oh, pedot kae, Bro. Paline iki tinggal narik ngono. Iya. Kenapa di maning ora? Kutunya enak ya. Ntar kemana bisa? Kayak gitu. Jadi itu malah saya mantepnya juga, yakin. Tambah mantep yakin itu gimana tuh? Ketika apa namanya, banyak hal, banyak pembuktian istilahnya. Menurut saya, salah satunya itu pernah punya acara kan di sana. Biasalah orang Madura tiap tahun ada haul-haul begitu. Nah mertua itu mbah mertua itu agak sedih. Kenapa? Karena pas acara mendung, hujan lagi rintik-rintik kan, mendung beneran itu, udah nggak ada celahnya matahari malah waktu itu. Tunar kalau orang nggak datang, katanya mbah itu, katanya mbah, kalau nggak datang ini makanan mau dimakan siapa sebanyak gini kan gitu. Iya. Nah ini langsung saya ingat ke dikir itu tekian itu, ambil wudhu, duduk ya saya baca itu. Baca kan nggak ada gerakan itu, jadi kan cepet jadinya, nggak ada gerakan, jadi bacaan cepat sudah, ya lafaz Allah tetap, karena lafaz Allah di dada kata beliau, jadi saya buat kecil bener. Saya kan nggak tahu posisi sebesar kecilnya gimana, jadi saya buat kecil, bukan lafaz Allah. Nah kan? Oh berat mas? Yang berat? Berat itu namanya? Habis itu bahas doa, habisnya zikir pondasi minta kepada Allah itu supaya jangan hujan dulu ya Allah, jika engkau mau menurunkan hujan, nanti pas rampung, pas doa aja ya semuanya didatangkan lengkap kata saya undangan itu, terus pas doa hujan ini apa diturunkan gitu, diturunkan hujannya gitu. Itu beneran loh melalui wasilah guru ya. Saya nggak tahu, pokoknya langsung berdoa ya Allah saya minta begitu aja, saya nggak ada password seperti sekarang lah istilahnya. Pokoknya intinya begitu. Habis itu, habis pondasi saya minta berdoa itu, hujan turun. Pas langsung selesai doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, amin. Yur hujan itu. Kalau menurut saya begini, kalau hujan turun waktu doa selesai, mereka kan nggak mungkin langsung pulang. Iya. Kan makanannya kan dihabisin. Nah ya udah gitu maksud saya. Gitu. Itu pertama, yang kedua istri. Berarti barokah zikir pondasi. Iya, zikir pondasi itu. Pondasi TKN itu. Yang kedua istri. Nah, istri ini apa namanya? Anggap semacam taruhan lah waktu itu. Taruhan dengan istri. Kan kalau sudah pas musimnya hujan kan jarang-jarang itu matahari keluar kalau di Madura, nggak tahu kalau luar Madura. Hujan terus, hujan numpuk. Dia ini gerutu gitu, hujan terus. Dumel itu ya? Iya, dumel gitu. Hujan numpuk ini macam-macam udah. Kalau umpamanya terang gimana sekarang? Tak gitu yang saya. Asal ngomong aja saya. Saya kan nggak gitu kadang orangnya. Emang bisa? Ya bukan saya mau minta ke Allah tak gitu kan. Nah terus ya kalau diijabah apa ininya gitu kan.
hadiahnya Ya, apa? oh. Ya minta apa aja, beneran. Iya, ini aja lah. Saya buatin mie goreng 3, 3 porsi. Jadiin 1, kasih telur 2, kopi jangan lupa. Kamu kan tahu selera saya pahit gitu kan. Rokok 1 bungkus gitu kan. Yang simple lah ya, yang gampang terwujud ya. Oh ya, oke. Tapi bisa ya? Ya saya mau minta kamu. Yakin saya bisa, saya gitu kan. Minta. Ya cuma ambil dulu. Baca fondasi, terus sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad itu. Ambil diniatkan, misalnya ya Allah saya minta supaya panas gitu, terang. Kamu itu hujan rintik udah mendung semua, udah nggak ada ini telah memang. Nah itu saya nggak tahu kenapa, tahu-tahu badan ini kok panas gitu. Panas apa karena salah kata saya. Ini salah gunakan mungkin salah niat atau gimana. Wah, tak berhentiin aja lah, kita stop oleh saya, dilihat loh terang. Tahu istri udah jemur. Udah jemur, panas ya kata saya. Tak lihat gitu, sepanjang mata saya memandang itu nggak ada awan. Terang bener itu waktu itu. Wah, terang ya. Terus itu tambah yakin itu. Nah, karena keyakinan karena sudah tambah yakin ya. Mau ini harus bertemu saya. Harus bertemu dengan orangnya kata saya. Ini masa saya punya guru melalui online kata saya. Aneh. Selama di Madura kan pencarian guru sampai udah kemana-mana juga ya. Kan guru di Madura kan banyak. Iya, sebelumnya itu memang saya ingin ikut Thoriqoh di Madura, tapi nggak ada yang cocok. Bukan nggak yang cocok. Sebenarnya nggak ada yang cocok sebenarnya. Cuman ketika mau masuk ada aja kesibukan. Ada aja. Dan nggak tahu telinga, tahu ini batin atau apa ya, pikiran saya itu kayak ada yang ngelarang. Ada bahasa Maduranya kan bening, bahasa Indonesia bukan ini guru saya gitu. Bukan gitu kok, bukan maksudnya apa gitu. Dan sebelumnya saya kalau ada masalah atau sebelum masalah datang, sebelum ikut ini, itu memang ada yang ini belum saya pecahkan, ada yang kayak ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu, ntar sebentar lagi ini, pokoknya kan waktu itu saya di pondok ya, lagi punyanya akan marah. Kamu kalau pengen nggak kena marahnya, keluar aja. Ya udah, habis mandi saya cecet, keluar saya. Ntar saya lihat jam 2 jam lah paling nggak, masuk lagi. Nah, itu teman-teman marah-marah ke saya, mana aja lu, kenapa? Punya lo marah-marah. Lah terus hubungannya dengan saya apa? Lo kamu kok tiap kali orang dalam itu kamu nggak ada. Nanti kalau selesai kamu ada. Ya, saya kan nggak tahu, tak gitu kan. Artinya dikasih tahu gitu. Jadi jarang-jarang saya dimarahin. Jarang-jarang dimarahin. Karena pas dia marah, pas sampai nggak ada. Iya, atau ketika ini seperti ini. Jadi penyelesaiannya gimana? Ini nanti kasih tahu, kamu harus seperti ini. Jadi kamu siapkan amunisinya ini. Udah saya siapkan dulu amunisinya. Solusinya. Siapkan nanti pas kejadian ketika giliran saya ditanya sudah siap saya. Enggak kayak gini, enggak diminta sudah kiai, tapi enggak ditandatangani. Sudah bahkan bertemu dengan ini sampai 3 kali saya kiai. Udah aman jadi saya gitu. Saya aman, kebanyakan amannya saya. Itu saya memang dari dulu lupa terus saya mau narik itu. Terus apa dan caranya nariknya saya nggak paham. Itu belum se-update kayak sekarang ya? Dulu belum se-update kayak sekarang. Iya. Nah, sekarang kan kayak apa update gampang. Cara narik juga nggak paham juga. Sampai sekarang saya belum narik itu, belum ditarik. Itu siapa gitu? Yang ngasih tahu itu siapa? Caranya gimana? Saya belum paham. Cara nariknya kalau yang bisi-bisi, kalau sudah seperti sekarang istilahnya posisinya. Itu banyak pembuktiannya. Yang aneh ketika ini lagi saya agak sedih sih saya betulnya menurut saya. Jadinya apa? Udah ikut kiai kan, sama kiai disuruh cerita tuh pengalamannya yang pertama yang sudah jatuh malaikat.
habis wakal sahabat satu waktu dipanggil pahlawan kan dikasih malaikat. Iya. Nah teman-teman enak, semuanya cerita, wah anggap tarung lah istilahnya. Ya ada yang tahu begini-gini, tariknya begini, dimasukin juga ke medium-mediuman lah. Saya kan ada temennya, pokoknya sudah punya cerita lah banyak. Dan saya nggak punya cerita, gimana mau cerita? Ketika ada yang kesurupan di pondok, dipanggil kan saya, belum nyampe udah sembuh. Terus saya mau cerita gimana? Udah ketik ya, baca lagi, saya nggak seru ya katanya. Kenapa? Itu maksudnya kesurupan di pondok sampean? Iya, ada santri kan kesurupan. Iya. Itu ketika manggil saya mau dipanggil. Nah, itu sembuh, belum nyampe, itu sembuh sering. Berkali-kali loh ya? Hah? Ya berkali-kali. Berkali-kali di kelas juga begitu, dipanggil. Oh, nggak ada bisa nangani, lalu saya dipanggil. Datang saya, ya siap, udah berangkat. Kadang nggak salin saya, biar ini, biar apa namanya? Biar seru. Oh, biar seru, biar kita cerita hari gimana kan gitu. Kalau nggak ada tarung-tarungnya gitu, kan begitu. Atau mungkin kena kapuk mungkin kan begitu. Nah, kan bisa istilahnya ada evaluasi kan. Ini enggak, belum nyampe. Kadang nyampe pas mau ditanya, Udah sembuh. Coba di menit Pak. Sadar orangnya. Terus gimana saya kata saya? Gimana? Terus sembuh dia orangnya, nggak kesurupan lagi. Nanti gantian siapa yang kesurupan gitu. Alah, terus saya gimana? Capek-capek gini loh kata saya. Jadi ketika mau berbagi kisah istilahnya. Gimana mau? Saya baca sendiri aja nggak. Jadi kalau di sekolah itu ada kesurupan itu yang dipanggil pasti sampean gitu ya? Iya. Waktu di pondok itu. Tapi sembuh langsung. Padahal ustaz-ustaz di situ kan banyak ya? Ya, banyak. Wong pondok. Kenapa saya dipanggil? Awalnya sebelum saya ikut kiai pernah saya nangani. Tapi cara saya cara manual. Cara menurut pikiran saya waktu itu. Menurut nggak tahu itu apa itu yang namanya bisikan apa gimana saya nggak paham. Itu ada yang kesurupan ditangani semua ustaz, nggak ada yang ini. Nggak ada yang mempan. Itu banyak orang memang matanya merah, orang udah kuning kan, santriwati itu kuat loh, dipegang berapa orang tuh kuat. Saya dipanggil, saya ketuanya, ketua pondok kan. Iya. Aduh, ini gimana caranya? Saya juga nggak tahu ilmunya kan waktu itu. Kamu nggak tahu saya tak gitu kan? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Kiai tahu masa gitu? Kiai tahu saya loh bironya. Biar satu menangani pondok ini. Semua santriwati itu 24 jam saya yang nangani gitu, tak gitu kan. Masa nggak tahu? Oh, kamu jin mana kamu? Katanya udah lama. Terus di meja, kebetulan ada meja terbuat dari apa semen itu bekas rujakan santriwati. Ada pisau kecil itu. Itu jadi ini nulis saya. Tak coba. Tolong ambilkan daun. Gitu. Buat apa sir? Kan panggilnya sir gitu. Saya karena ngajar bahasa Inggris. Buat apa sir? Ini mau nyembelih jin yang di dalam ini. Kamu ngapain kata juga? Ya mau nyembelih. Ngapain lagi? Kamu juga mau keluar lagi. Cepat. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya tidak mau menyembelih manusia ini, tetapi mau menyembelih jin yang ada di dalam tubuh manusia ini. Pegangnya kuat. Udah gak tahu cara aja. Udah gitu jurus terakhir itu. Orang katanya udah dibacain segala macam itu nggak keluar. Ketawa malah cekikikan. Dia lebih hafal malah ya. Iya, cekikikan ketahuan nggak tahu itu. Apa dia lebih hafal atau gimana nggak tahu. Pegangnya kuat tuh. Mana daunnya? Kurang banyak ini bang kata itu. Kurang banyak, kalau yang banyak biar darahnya nggak diperatan. Itu nggak boleh kalau nyembelih menurut syariat itu jangan sampai kena pembungkungan ini karena biar nggak kecepatan darahnya. Najis nanti situ jadi. Banyak ambil. Pegang erat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, diulangi lagi oleh saya. Ya Allah, saya minta saya mau menyembelih jin yang di dalam tubuh ini, tidak mau menyembelih santri yang manusia yang ini. Menyembelih jinnya gitu. Kamu ngapain? Saya mau menyembelih kamu nggak mau keluar. Kamu beneran ini mati nanti. Bilang begitu. Orangnya ini mati. Saya nggak mau nyembelih manusianya, manusia jinnya kok. Iya tapi kan kena katanya. Nggak apa-apa, justru siapa kamu di dalam, kamu keluar. Ini pegang oleh saya kepalanya. Bismillah. Tunggu dulu katanya.
masih tunggu ngapain kelamaan lah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kata gitu lagi. Iya saya mau keluar. Beneran kamu keluar? Iya. Terus mau masuk lagi? Enggak, beneran. Enggak, bohong enggak. Katanya jin tuh bohong. Saya bener mau keluar. Aku keluar. Cepat kata saya. Kalau mau keluar. Tapi saya pengen di sini. Mau keluar. Oh, ini kata saya. Yel katanya. Ini pun pegang bang. Ambil tali aja. Ambil tali. Di gini terus gali itu tanah itu. Biar darahnya nggak ceceran kemana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pegang kepalanya tak gini oleh saya. Iya saya keluar. Enggak, kamu bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Iya keluar. Mau keluar? Enggak. Iya keluar. Ya udah, ayo keluar sekarang. Untungnya di belakang udah siap kan, mungkin siap atau gimana. Untungnya pokoknya di belakangnya dia itu ada pengurusnya. Kalau nggak ada pengurusnya jatuh ke tanah lah posisi berdiri waktu itu. Langsung keluar tret lemas. Pucat orangnya. Dikasih minum bentar, ya terus sadar dia. Keluar udah. Terus nggak kambuh lagi. Gara-gara gitu. Sakti. Nah itu semenjak itu saya lalu dipanggil terus. Apalagi ikut kiai itu tambah lagi saya bingung saya nggak punya ceritanya di situ tuh yang anggap dulu kalau mau dibilang tarung lah kan nyebelin tapi ayo saya masih ingat lah sejak kenal Yai kalau nanganin pasien baru mau datang aja udah sembuh ya. Iya kalau di pondok begitu memang itu. Nah ini lagi ada yang mungkin paham istilahnya, ada seorang ustadz itu tiap kali dia pusing datang ke saya tapi pusingnya pindah ke saya. Alhamdulillah, saya numpang mandi ya, kan saya punya kamar khusus, numpang mandi ya. Kenapa? Enggak, saya tadi kan kita panas, enak udah bisa istirahat di sini katanya. Awalnya paham saya, kali dia datang saya lo sakit kepala kan gitu kan. Sama kelamaan diceritain kalau Timur Rahmat Kiai Pak. Makanya ada energi negatif kadang bisa pindah gitu kita. Nah, kita itu langsung ya. Kalau dia tiap kali datang, situ tuh enak ya. Nggak usah beli obat, penyakitnya dikasihan ke saya. Ketawa dia, hehe. Kok tahu sekarang saya katanya. Siapa yang nggak tahu tak gitu? Saya pura-pura aja. Padahal saya tahu dari kiai. Siapa yang nggak tahu? Kurang asam kamu itu. Tapi nggak apa-apa, saya kan ikhlas ya. Digesek-gesekin itu kepalanya. Ya Allah, ini gimana lagi? Jadi memang gitu mungkin ya. Jadi kalau ada orang lain yang sakit terus pusing lah istilahnya, pindah gitu. Itu terbukti di situ. Setelah mengalami kejadian yang aneh-aneh, itu mulai tambah yakin ya. Iya, banyak saya sebenarnya. Yang tambah yakin itu banyak. Pertama kali dikasih TGNS, dikira TGNS itu lagi. Itu nggak dibaca kan? Ya, pura-puranya baca, terus dilipat gitu, taruh kantong oleh saya, dijelasin sama kiai. Pokoknya kalau baca itu hati-hati, jangan ngomong sembarangan, terus yang sabar, nanti banyak yang benci apa segala macam lah istilahnya kontra dengan kita lah. Mikir lagi otak saya kan selalu mikir kalau ada bahasa yang aneh menurut saya, yang nggak masuk akal menurut saya. Memang bacaan apaan kata saya? Dibuka lagi dilihat ada mantra apa gimana ya kata saya. Dilihat. Oh, ini kayak bacaan sehari-hari, paling yang nggak pernah dengar lah istilahnya. Ini harus hanya sedikit lah istilahnya. Paling lain selawatnya sehari-hari. Ini istilahnya. Nggak ada orang tiap hari baca kata saya. Sebelum ikut sampai ikut baca. Masa menurut pikiran itu logika. Masa orang benci gara-gara baca ini? Kayak nggak masuk akal. Kata pikiran cuman nggak ini. Nggak diucapkan oleh saya. Ya udah saya lipat, saya amalkan terus. Lama saya ngapalnya itu, terutama di tawasulnya. Di tawasulnya terutama. Itu emang beneran ternyata. Memang secara metode kan amalnya itu sama kayak orang umum bacanya itu sama. Iya. Lalu juga sama. Yang bikin beda kan sambungannya kan. Selain sambungan gerakan lagi mas. Gerakannya nggak umum. Baru sekarang begini gitu memang sekarang. Dibilang joget ke oleh orang itu malah saya. Goyang-goyang, ada dikir goyang-goyang katanya, udah biarin aja. Metode itu terbukti memang. Saya dibilang teroris, terus aliran sesat,
pawang, dukun, macam-macam udah. Aliran sesat juga ya. Mas ada toriko itu harusnya 2. Tak, memang saya pikir-pikir itu memang dari dulu tuh saya nggak pernah dengar Pak. Toriko 3 tuh nggak ada, 2 paling banyak. 2 digabung ya. Iya, digabung itu toriko lain, digabung jadi 1 istilahnya cuma 2. Banyak saya pengalaman di situ. Tambahnya apa? Di situ juga tambah yakin, tambah mantap. Gugur lah istilahnya. Ilmu logika saya tuh gugur. Saya paling anti loh puasa. Ya. Puasa sunnah itu paling anti. Ramadan itu seandainya sunnah, nggak mungkin saya puasa. Karena wajib aja. Karena wajib. Tapi setelah ikut kiai kan pola puasa kenceng ya. Iya, nah itu dia. Saya pernah dikasih amalan oleh orang-orang itu. Kalau ada puasanya saya anggap nggak mandi, kurang sakti, kurang jos. Amalan yang tidak ada puasanya berarti yang jos. Yang sakti. Kali baca, pleng, selesai. Mandi. Iya, gitu loh. Ternyata semuanya kan butuh proses. Begitu. Tidak kata yang instan ya. Tapi anehnya ya itu, kau ngikutin. Oh, ketika puasa 21 kok sakit. Pokoknya saya mimpi bertempur dengan kiai. Masa, gemeteran tuh saya. Tembok kiai diketawain sebagai nggak apa-apa kadang gitu. Itu apanya gitu, nggak terima katanya. Jadi saya jurus begini, kayak itu jurus begini sama pokoknya. Saya ngeluarin pedang, sama-sama ngeluarin pedang. Saya jadi 2 waktu itu. Satunya nonton di dalam mimpi itu, waktu pas puasa itu. Satunya nonton, satunya tarung. Langsung ditusuk di sini sama kayak bener. Itu terasanya ketika bangun juga, di nyata juga. Nyatanya bangun, sakit di sini, bener. Tak lihat itu, nggak ada bekas tapi sakit luar biasa. Ini ingat-ingat, bisa mimpi apa ya? Mimpi sama kayak tarung. Ini jangan-jangan saya suruh adab kata begitu kan? Ya anak santri kan takutnya suruh adab itu. Ya Allah, ini buat kiai nggak apa-apa katanya. Itu sakit gitu, benar-benar sakit di sini. Pas di jantung nih. Ditusuk, bukan ditusuk gini aja sama kiai, sama si ingat itu. Tusuk, dipelitir gini lagi. Dalam mimpinya itu. Pedang, saya ngeluarin pedang. Perasaan waktu itu saya ngeluarin pedang. Jret, langsung ada pedang. Tahu-tahu kayak juga pedangnya juga, padahal waktu itu dalam mimpi itu kayak nggak megang apa. Ketika jret diginikan pedangnya, kayak sudah megang pedang begini kan. Udah siap juga, pedangnya sama. Saya maju, kayak bukannya mundur, maju malah. Gitu. Saya mundur, itu malah tambah maju. Ya, langsung blek, pelintir, jret. Wah. Itu sakitnya. Rasanya kalau sampai ke dunia nyata. Iya, sakitnya tuh di sini beneran. Kalau yang dikasih kode malaikat itu saya nggak narik apa-apa memang. Panggil, seret, dah, saya main laptop, malah temboknya datang terima kasih ke dia. Ini kurang mantap gimana? Itu perjalanan itu luar biasa. Nostalgia perjalanan dari Itu malah waktu ke Pekalongan itu saya. Kalau dari Madura ke Pekalongan kan jauh ya? Banget. Itu waktu mau berangkat itu ada aja Alasannya? Iya. Apa halangannya istilahnya? Halangannya ada aja ya. Belum waktunya rapat. Ya maklum, saya ketuanya kan di pondok, biro kepondokan waktu itu, biro 1 semuanya nangani semuanya. Saya paksakan berangkat, ditelepon sama istri, anak sakit keras, mau gigil katanya. Waduh. Nah, kamu mau kalaupun ada uang, kalau mau periksa aja, kalau enggak ya nggak usah periksa, insya Allah nanti sembuh lah gitu kan. Ini saya kalau nggak maksakan, nggak mungkin nyampe. Dan lagian semuanya akan mati. Dan itu anak saya masih kecil, belum ada dosa tak gitu kan pikiran saya. Benar waktu itu, tekad ini. Maksudnya nggak ada dosa, paling enggak itu jadi orang dalam gitu kan. Jadi orang dalam kalau meninggal. Perjuangan untuk menghadiri zikir akbar di Pekalongan dulu. Iya, tetapi
waktu itu saya niatnya nggak ke sana, nggak di Akbar. Pokok ketemu dengan Kiai dulu, gitu. Tahu beliau, tahu posisinya, tahu rumah beliau, baru nanti ke belakangnya terserah nanti lah gitu. Pokok tahu. Waktu nyampe, itu lagi mediuman, langsung beliau kan turun tangan sendiri waktu di Pekalongan. Datang, saya dari Madura Kiai. Oh ini Mas Arifin itu ya? Iya Kiai. Sampai dulu lah beliau. Kan insya Allah kemungkinan waktu itu yang Madura cuma saya. Sombongnya ini bilang. nyata loh. Ini tangan gemetar ini. Ya benar katanya ini siapa ini? Teguh. Teguh. Kalau dia kan seluruh badan kan gemetarnya. Saya tangan. Tangan gemetar. Kenapa tangannya? Karena kayak kurang tahu kayak ini gemetar kayak. Tapi posisi bukannya takut enggak. Tertantang itu malah kalau saya. Saya dulu kan emosian malah. Emosi tinggi. Oh iya, Mas Andi. Dibersihkan gitu ya. Itu terasa loh. Cuma diusap aja Bang. Iya, diusap. Hembuh. Enak udah. Begini-gini. Enggak. Lirik lagi teman-teman orang-orang di Pekalongan itu lagi medium. Ngapain ya katanya. Wah, ingat saya acara-acara TV. Oh, paling yang masuk-masuk yang cuman jin-jin doang, paling jin-jinnya satu itu paling gitu pikirannya. Pokoknya sok-sokan itulah saya gitu. Kayak sosok tahu gitu. Tapi nggak mikir masa toriko, enggak, karena saya nggak tahu toriko memang. Wong dulu di apa semacam ada doktrin kalau masih muda itu nggak boleh ikut toriko. Tuh, kalau nggak ntar nggak kuat, kalau sering melakukan kemaksiatan dosa, jadi syariatnya harus sempurna dulu. Tuh, terutama di sholat kata. Tapi kalau di sini kan beda ya. Kalau di sini kan semuanya ditampung. Nah iya, ketika masuk sekalian ternyata istilahnya yang dikatakan benar, tetapi ada tambahan. Katakan doktrin itu benar sebetulnya, cuman ada yang dihapus tapi dikasih tambahan kata yang lain. Iya. Artinya syariat dijalankan, hakikat juga dijalankan. Harusnya demikian. Karena bukan berarti hakikat nggak usah dijalankan, cuma syariat doang. Kan nggak tahu umur soalnya kan. Iya. Ya kalau umur kita sampai sekian. Itu saya juga seandainya pas saya nyetir sebuah umpamanya nih bagi orang yang suka kepada dalil istilahnya. Di kita banyak dalilnya. Ada itu apa al-hikam ya waktu itu. Lupa saya indaptailah itu. Malah sampai bahasa ekstrimnya orang yang melakukan perbuatan keji dan munkar itu sholatnya nggak sah. Karena beliau dalilnya adalah Al-Quran kan begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau masih ada perbuatan keji dan munkar, artinya secara zahir dan secara batin, itu sholatnya nggak sah malah. Atau belum benar lah ya. Iya, nggak sah. Bukan belum benar loh, nggak sah loh. Padahal kalau secara fikih syarat sah dan tidaknya dalam sholat itu udah nggak ada keji dan munkarnya, nggak ada. Batal wudhu, nggak punya wudhu, nggak sah sholat itu. Bergerak 3 kali berturut-turut nggak sah gitu. Seharusnya saya ke sana dulu kan begitu mikirnya. Nah, kalau ada orang bicara jangan ikut torikoh, ini mungkin salah persepsi orang-orang kan. Katanya orang dibumbu-bumbuin jadi kayak sesuatu yang menakutkan. Iya. Padahal kan enggak kan? Iya. Benar paling enak ya, sebenarnya enak sih seperti ini. Karena apa? Semua manusia itu pasti dikasih alarm, saya yakin itu oleh Allah. Cuman sekarang bunyinya saja itu gimana? Kalau yang ikut torikoh menurut saya bunyinya lebih kencang, artinya pengingatnya enak. Ingat matinya lebih cepat. Itu kan langsung ingat lah.
seperti sekarang sholat fisik itu. Saya izin aja sudah dikasih izin aja udah luar biasa. Ya udah dulu. Sama nih ya gitu. Iya, mau disuruh inbox kok sama AA. Sama Ridwan. Ya karena dari Madura ke sini. Nama. Dengar lihatnya di sisi pindahannya gitu. Sama kan jelas itu. Iya. Ya sudah biarin aja, saya cuman kadang kalau lihat itu nangis itu. Nah, saya dianggap enggak ya gitu. Ya nanti dikat. Kalau saya pengen gitu kata saya. Saya sempat sama dikir itu saya bilang ke Kiai. Saya tidak mau pisah dengan Kiai satu. Dari dunia sampai akhirat. Saya tidak mau pisah. Saya curhat semuanya tuh di hari pertama itu saya. Itu hari pertama. Waktu di Madura. Memang benar. Gimana? Ya. Gimana ya? Waktu itu saya tidur langsung. Waktu itu saya nggak dengar tidur mungkin. Enggak, saya waktu itu berdua kan dengan beliau. Iya kan saya di pojokan. Hah? Pas waktu safari pertama kan saya ikut. Terus? Kan mampir ke rumah sampean itu. Iya, tapi enggak, maksudnya waktu di Pemekasannya itu kan waktu makan itu beliau dahar itu kan berdua cuma saya dengan beliau. Ya saya bilang begitu. Ini ya. Iya. Jadi saya bilang ke geng saya nggak mau pisah gitu. Makanya doa saya itu adalah kalau setiap kali terutama di Jumat lah di 2 khutbah itu yang katanya tempat mustajabah lah istilahnya kan begitu katanya. Jadi saya ikutilah dan juga berdoa akan ikuti perintahnya Allah. Jadi saya minta kepada Allah itu supaya saya keluarga saya keturunan saya semuanya itu bersama dengan Kiai dari dunia sampai ke surganya Allah. Amin. Ini coba. Sandalnya orang weh. Pindah. Orang. Setengah 2, roger, setengah 2. Itu khotbah maksudnya kalau lagi Jumatan pertama apa khotbah kedua? Kan iya di antara 2 khutbah itu kan dia khutbah pertama ya. Kan jeda sebentar kan. Iya. Di jedahnya itu. Kita doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan masih baca selawat itu kan. Nah itu segera berdoa. Katanya pintu langit itu terbuka waktu itu. Kata kiai-kiai gitu ya. Iya hadisnya ada memang. Dalilnya istilahnya. Dalil juga ada. Kan ada tempat-tempat istilahnya tempat dan waktu istajabahnya doa. Ada salah satunya itu. Itu kadang saya pakai juga berdoa dalam hati itu minta supaya seperti itu di sujud ketika sholat. Dosa saya banyak sih soalnya. Sama. Banyak dosa saya, beneran. Saya kalau ingat dosa udah merinding saya. Enggak apa-apa. Takut. Daripada nggak ingat. Saya kan nggak ini, nggak apa namanya, Nggak tahu. nggak komen apa. Nah, tadi kita mikirin di situ kan pernah dikasih tahu kan sama Kiai kan. Jadi artinya kita jangan ngerasani orang, jangan itu orang lain istilahnya. Karena nanti ibadah kita itu sama pahalanya katakan demikian. Itu nanti yang dirasain ke orang itu pindah gitu. Mikir saya dulu kan orangnya suka bisnis. Kayak bisnis tapi saya rugi dong. Sejak itu saya nggak mau ngerasain orang, udah nggak mau ini orang biarin orang mau gini mau gitu terserah gitu. Karena orang ngerasain saya bagus gitu. Bagus Nggak perlu bayar saya malah. iya, maka saya bilang ke teman-teman itu saya paling seneng kalau seorang kiai ustadz ngerasain saya daripada orang taninya. Kok bisa gitu, ibadahnya banyak. Orang tani paling cuma wajib cuma sunat doang.
Tapi kalau apa ustadz atau seorang kiai, dia ngaji Quran, puasa juga, kan begitu enak kayaknya. Ongkang di rumah kan gitu. Dapat kiriman. Iya, saya istighfar jarang-jarang kan gitu. Paling nggak kayak gitu membersihkannya. Makanya gitu nggak usah usik gitu, biarin aja. Ya perkara kita diusik ya biarin juga, biar. Pokoknya kalau ke belajar toriko ini harus jadi orang goblok, orang blow on. Jadi udah. Belajar paling rendah lah ibaratnya. Kita sok lah biasa aja. Dan juga mohon maaf ini Mas Dik, ketika di majelis umpamanya itu kan pelajaran terkecil menurut saya. Latihan. Nanti bukti nyatanya ketika kalau umpamanya ada tugas dari kiai atau mungkin pulang ke rumah, itu dunia nyatanya. Iya. Nah benar, itu dunia nyata. Sama dengan orang pondok. Di pondok itu bisa dibilang desa iya, bisa dibilang negara iya. Pelajaran istilahnya untuk terjun ke masyarakat nantinya. Ya, bagaimana menghadapi situasi yang genting. Itu pelajaran. Di majelis pun begitu sebenarnya. Jadi teman-teman majelis ini luar biasa sebetulnya pelajarannya. Tuh. Jadi dilatih di tempat dulu di situ di majelis. Bagaimana gesekan dengan sama teman. Ini keluarganya gimana? Iya. Dengan sama teman itu loh. Kan tetap ada gesekan itu kan. Apa itunya? Nah iya. Kan karena ada nggak semua teman itu suka. Iya. Tapi ada yang suka tipe itu. Karena bagian dari semangat. Lapang. Itu hati-hati. Itu jangan sampai ini latihan ini loh. Kalau saya lihat ngajinya ngaji ini.